Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Lirea sebagai konselor, Saya Madia Bikan Sukmara sebagai konseling. akan mempraktikkan konseling. Permisi, apa benar ini ruangan Karya? Betul sekali, silahkan masuk. Baik, terima kasih. Ya, duduk-duduk, silahkan. Terima kasih, Kak. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Lirea, boleh dipanggil Rea. Dan kakak, Nama saya Madia Wikan, biasa dipanggilnya Wikan. oke Kak Wikan. Mungkin maksud kedatangan Kak Wikan nih ke sini, ada apa nih? Apakah ada yang ingin diceritakan? Jadi gini sih, Kak. Sebenarnya tuh akhir-akhir ini saya merasa bahwa mood saya ini tuh benar-benar tidak baik-baik saja. Maksudnya tuh kayak apa ya? Hmm, Ya, saya sering sih merasa sedih atau menangis, hal-hal seperti itu. Terutama menangis ya, karena menurut saya menangis itu salah satu hal yang menyenangkan, tapi sampai sekarang, maksudnya beberapa bulan terakhir ini saya merasa bahwa mood-mood sedih saya ini tidak membantu saya lagi, malah membuat saya merasa makin-makin sendirian, terisolasi. Bahkan tuh hal tersebut dapat mempengaruhi seluruh kegiatan saya gitu. Jadi ketika saya merasa sedih, dalam satu hari ini saya tidak akan melakukan apa-apa, hanya berdiam, mendengarkan lagu-lagu sedih, membaca cerita-cerita sedih. Paling lama itu bisa bertahan 3 hari sih. Oh, baik. Berarti Kak Wikan ini sedang ini ya merasakan kondisi di mana Kak Wikan ini tiba-tiba merasa sedih seperti itu ya. Betul. Baik. Mungkin kalau dari cerita Kak Wikan tadi, mungkin Kak Wikan menghadapi rasa sedih itu dengan membaca cerita sedih, mendengarkan lagu-lagu sedih seperti itu ya. Ya, betul. Oke, nah mungkin saya mau bertanya nih sama Kak Wikan, kenapa sih Kak Wikan menghadapi rasa sedih itu tuh malah dengan yang sedih-sedih juga gitu? Mungkin ada alasan tersendiri dari Kak Wikan? um, Seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa sebenarnya saya tuh senang senang nangis karena ya kayak menyenangkan aja gitu. Nah, jadi dengan mendengarkan lagu sedih dan membaca hal sedih itu membuat saya lebih dapat mengeluarkan tangisan itu gitu. Jadi kan keluar tuh semua emosinya. Ya, kalau misalnya udah keluar semua, ya biasanya langsung kayak biasa lagi gitu. Tapi sekarang tuh enggak, malah jadi yang terus aja berkelanjutan. Dan se ya saya merasa jujur ya, maksudnya jujur itu menjadi mengganggu gitu untuk saya. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan gitu ya, awalnya Kak Wikan ini menyukai menangis gitu ya, karena dapat meredakan apa yang dirasa, apa yang ditanggung gitu ya. Tapi mulai di saat-saat ini tuh malah menangis ini bukan menghilangkan apa yang ditanggung, tapi malah menambah seperti itu ya. Betul, Kak, betul. Oke, mungkin ada suatu penyebab gitu yang awalnya membuat Kak Wikan ini bisa merasakan perasaan sedih tiba-tiba gitu. Mungkin ada alasan tersendiri atau ada suatu alasan gitu. Hmm, Sebenarnya uh, karena saya ya kalau di keluarga ya, kalau misalnya ini sih bermula dari keluarga, saya termasuk anak pertama. Jadi ya terus saya punya adik, otomatis kan kayak ya saya dituntut untuk menjadi orang yang lebih mandiri lah. Eh, Kemudian ya lingkungan saya dulu ketika di sekolah tidak sebaik itu gitu. Kayak ya ada aja yang nggak suka gitu. Walaupun padahal saya juga nggak ngapa-ngapain, tapi ada aja yang nggak suka gitu. Terus jadi kan saya nggak bisa ya mengungkapkan perasaan apapun gitu. Kayak ketika saya sedih,
saya bingung mau cerita ke siapa. Ketika saya senang, ya saya juga bingung mau cerita ke siapa karena takutnya malah mengganggu orang-orang gitu. Dan karena tuntutan saya harus mandiri juga, jadi saya ya saya simpan aja gitu, simpan sendiri. Nah, menangis itu menjadi salah satu cara untuk mengungkap, mengeluarkan gitu, mengeluarkan segala sesuatu yang telah saya tumpuk. Jadi setelah saya menangis, saya merasa bahwa, oh permasalahan yang telah saya tumpuk ini sudah keluar gitu. Dan saya akan merasa bahwa baik-baik saja untuk kedepannya saya bisa melanjutkan ini lagi gitu. Tapi ya gak tahu akhir-akhir ini saya malah merasa ketika saya menangis mencoba untuk mengeluarkan hal tersebut, malah memori-memori sedihnya tuh ikut ke tarik gitu. Ikut ketarik jadi saya terus berlanjut aja, terus teringat hal-hal tersebut gitu. Oke, oke. Sebelumnya saya memahami sekali sih perasaan Kak Wikan, di mana Kak Wikan ini menjadi anak pertama gitu ya yang dituntut untuk memberikan contoh teladan yang baik untuk adiknya seperti itu ya, dan juga dari teman-teman di sekolah juga yang kurang menunjukkan penerimaan seperti itu ya Kak Wikan. Ya baik, saya memahami sekali perasaan Kak Wikan dan saya merasa Kak Wikan ini hebat sekali gitu karena di tengah bisa dibilang tekanan seperti itu ya Kak Wikan. Kak Wikan ini masih bisa survive gitu, masih bisa sampai di sini gitu, bahkan masih bisa berhadapan-hadapan dengan saya gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi Kak Wikan yang sudah bisa bertahan hingga saat ini kayak gitu. Nah, mungkin untuk permasalahan yang menangis sudah bukan menjadi solusi, mungkin Kak Wikan ada ini enggak, ketika Kak Wikan sudah merasa, oh menangis sudah bukan solusi lagi gitu. Nah mungkin Kak Wikan apakah sudah menemukan solusi lain gitu untuk menghilangkan rasa sedih itu? Biasanya saya ganti sih, maksudnya ya ketika saya menangis ya saya tetap menangis, tapi untuk mencoba meredakannya terkadang saya berbicara sendiri, entah itu bersama tumbuhan atau foto-foto idol Korea yang ada di kamar saya, atau saya berbicara dengan tembok atau dengan ukulele saya, pokoknya hal-hal benda mati. Ada suatu ketika saya benar-benar merasa sedih gitu, akhirnya saya duduk di depan jendela terus saya bilang, halo kamu, aku tahu ada makhluk lain selain saya kayak hantu, jadi saya mau cerita tapi tolong dengerin aja, tidak usah muncul gitu, dengerin aja gitu, tapi sebagai angin kayak sebagai apa, jangan muncul gitu, karena saya juga takut kalau misalnya dia muncul. Jadi ya biasanya saya bergantinya melakukan hal-hal tersebut sih. Oh oke, mungkin jadi mengalihkan ini ya, mengalihkan jadi berbicara dengan eh, bukan orang lain apa ya, benda-benda mati gitu ya yang ada di sekitar Ya, gitu ya. betul Oke, betul. mungkin kalau tidak salah tadi Kak Wikan sempat menyebutkan ukulele gitu ya. Ya, Nah, itu mungkin Kak Wikan apakah suka bermain musik? ya sih sebenarnya ya kalau dibilang bermain musik enggak, tapi saya senang bernyanyi. Kemudian suatu ketika saya sempat galau banget. Jadi saya beli ukulele biar saya kalau galau bisa ceritanya ala-ala digenjreng-genjreng gitu, Kak. Oke, saya paham. Nah, mungkin kalau dari Kak Wika nih, tadi kan bilang kalau Kak Wika suka menyanyi. Nah, mungkin bisa nih selain menumpahkan gitu ya, menumpahkan dengan benda-benda di sekitar gitu. Mungkin Kak Wika juga bisa mengalihkannya dengan menyanyi gitu. Mungkin bisa bernyanyi lagu yang ceria gitu agar mood Kak Wika bisa naik gitu. Jadi bisa uh, istilahnya bisa reda kesedihannya kayak gitu. Nah, mungkin uh, untuk 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 sebentar ya, mohon maaf. Jadi untuk uh, selain bernyanyi gitu, mungkin Kak Wikan ada hobi lain? Saya kadang suka nulis sih. Oh, suka menulis. Nah, itu juga cocok sekali tuh Kak untuk meluapkan perasaan gitu. Jadi selain Kak Wikan uh,
menyampaikan gitu ya, mengajak ngobrol benda mati gitu. Mungkin Kak Wikan juga bisa menuliskan apa yang dirasakan Kak Wikan gitu pada hari itu. Jadi dalam dunia psikologi ini ada yang dinamakan journaling gitu. Nah, journaling ini mungkin bisa Kak Wikan coba gitu dengan menuliskan emosi-emosi apa yang Kak Wikan rasakan gitu. Jadi kayak buku diary kayak gitu. Jadi Kak Wikan curhat di dalamnya. Jadi mungkin itu bisa sedikit mengurangi rasa kesedihan Kak Wikan gitu. Mungkin bisa dicoba. Oke, baik. Mungkin saya akan mencoba melakukan journaling itu ya, karena setelah karya menceritakan tuh saya tertarik gitu, kayak bikin diary. Biasanya saya kan nulis kalau misalnya emang lagi sedih aja. Mungkin dengan saya menulis kegiatan saya sehari-hari, itu dapat meningkatkan mood baik saya lagi gitu. Iya, betul, Kak. Benar sekali. Hmm. Oke, mungkin untuk permasalahan sedih ini, mungkin pernah nggak sih Kak Wikan apa ya, merasakan dampak gitu dari setelah apa ya, setelah merasakan sedih ini apakah ada dampak lain gitu yang dirasakan Kak Wikan? Mungkin tiba-tiba menjadi setelah sedih ini semangat besoknya atau gimana? Enggak sih, biasanya kalaupun misalnya saya besoknya semangat lagi, berarti saya ya mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Karena saya tuh kayak apa ya, bisa dibilang kayak prinsip lah ya. Kayak ya udah kalau misalnya di depan orang-orang kita harus kelihatan biasa-biasa aja gitu. Cukup sedih-sedihnya tuh kita-kita aja yang tahu. Terus saya juga nggak suka kalau misalnya melihat orang-orang di sekitar saya sedih, atau misalnya mereka sakit hati lah, entah apa. Jadi kadang saya suka bilang, cukup saya aja yang sakit, orang-orang terdekat saya jangan. Gitu. Oke, mungkin saya sedikit ini ya kurang setuju dengan Kak Wikan. Mungkin Kak Wikan bisa tidak menahannya sendirian gitu. Jadi saya bisa bilang kalau Kak Wikan ini tepat sekali ketika mendatangi saya gitu. Ketika Kak Wikan berbagi cerita sama saya karena ketika Kak Wikan memendam semuanya sendiri dan merasa bahwa oh yang sakit hati Kak Wikan aja, orang lain jangan. Nah itu menurut saya tidak tepat gitu karena Kak Wikan juga harus bisa dan harus membiasakan diri gitu bahwa bukan merasakan tidak sakit ya, bukan merasakan tidak sedih gitu, tapi harus bahagia gitu. Jadi harus istilahnya positive thinking gitu. Jadi tidak menanamkan oh saya sakit, saya aja yang sakit, orang lain jangan. Tapi Anda harus ini menanamkan pikiran bahwa oh aku harus bahagia. Sedih boleh, tapi jangan terlalu sering gitu. Bahkan jangan sampai berpikiran bahwa lebih baik aku yang sakit gitu karena tidak ada salahnya kok membagi rasa sakit itu pada orang lain gitu karena dengan istilahnya membagi beban gitu ya itu akan enteng kayak gitu seperti itu Kak Wikan. Tapi ini ya maksudnya Kak, kan tidak semua orang dapat menerima gitu. Menerima kondisi kita yang ketika kita pada saat itu emang lagi tidak baik-baik saja, tidak semua orang bisa menerima itu. Nah, kalau menurut Kakak nih, jadi eh, kayak orang seperti apa sih sebenarnya yang tepat untuk menjadi apa ya, teman berbagi gitu? Oke. Kalau menurut saya sendiri ya mungkin untuk teman berbagi ini mungkin bisa Kak Wikan cari teman, sahabat atau orang yang peduli pada Kak Wikan gitu. Jadi menunjukkan kepedulian yang tidak hanya sekedar mungkin basa-basi bertanya doang gitu ya. Tapi yang menunjukkan kepedulian pada Kak Wikan gitu yang dia ini akan selalu ada gitu untuk Kak Wikan baik ketika Kak Wikan sedih dan juga ketika Kak Wikan bahagia gitu. Nah, menurut saya ketika Kak Wikan menemukan orang yang seperti itu gitu yang selalu ada untuk Kak Wikan, itu Kak Wikan harus benar-benar memegang erat tangannya gitu karena jarang loh ada orang yang mau selalu berada di sebelah kita gitu saat kita sedih gitu. Nah, mungkin kalau Kak Wikan mau mencari temannya seperti itu bisa dilihat seperti tadi ketika Kak Wikan sedih, siapa sih yang ada di sekitar Kak Wikan gitu, siapa sih yang istilahnya memberikan tangan kepada Kak Wikan gitu, memberikan pertolongan seperti itu. Baik, baik. Mungkin saya akan mencoba lebih memperhatikan lagi ya orang-orang di sekitar saya tuh.
akan saya coba saran dari Kak Rea. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama Kak. Semoga setelah pulang dari sini, Kak Wikan bisa ini ya, bisa menemukan sahabat, bisa menemukan sahabat berbagi, dan kemudian bisa menerapkan saran-saran saya tadi, dan semoga sudah tidak terlalu sering merasakan perasaan sedih ya Kak. Semoga selalu bahagia. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih juga ya Kak Rea. Saya sangat merasa lega gitu setelah menceritakan ini karena ya bingung ya akhir-akhir ini ngerasanya sering kayak gitu banget terus mau cerita tapi saya tuh nggak enak gitu sama orang-orang di sekitar saya. Ternyata setelah saya mendatangi Karya, saya mendapatkan pencerahan gitu harus seperti apa sih ke depannya. Oke, baik Kak. Mungkin setelah ini semoga saya harap ya Kak Wikan selalu bahagia, selalu bisa memberikan aura-aura positif gitu. Karena saya lihat ini Kak Wikan aura positifnya sebenarnya sangat sangat kuat gitu. Hanya saja mungkin Kak Wikan masih tertutupi karena sering merasa sedih seperti tadi yang diceritakan gitu. Baik-baik. Mungkin saya minggu depan mau mencoba lagi datang ke sini sambil Boleh sekali. membawa journaling yang akan saya buat selama seminggu ini ya, Kak. Ya baik, boleh sekali. Saya tunggu kedatangannya minggu depan ya Kak Wikan. Ya, baik. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Kak Wikan.